Halo teman-teman, perkenalkan, saya Siti Nurhaliza. Saya dari Universitas Buana Perjuangan, Karawang. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama mengenai pengantar budaya perusahaan. Sebelum ke materi inti, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa setiap perusahaan punya jiwa yang membedakan satu sama lain. Ada yang serius dan disiplin, ada juga yang santai dan inovatif. Nah, jiwa inilah yang disebut sebagai budaya perusahaan. Di video kali ini, kita akan bahas bagaimana budaya perusahaan itu terbentuk, apa fungsinya, dan juga kenapa penting banget nih untuk kita pahami. Sebenarnya, apa itu definisi dari budaya perusahaan? Menurut para ahli, budaya perusahaan merupakan sistem nilai yang berfungsi sebagai perekat dalam suatu organisasi. Menurut Edgar Sains, menjelaskan bahwa budaya muncul dari cara suatu kelompok memecahkan permasalahan terkait adaptasi dan integrasi. Apabila nilai-nilai tersebut terus ditanamkan kepada anggota baru, maka secara bertahap akan terbentuk pola pikir bersama dalam suatu organisasi. Adapun menurut Brian Aprianto dan Foni Arisani Jacob, yaitu budaya perusahaan dapat membentuk suatu persepsi, sikap, dan juga perilaku karyawan. Sain menggambarkan budaya perusahaan seperti bangunan 3 tingkat, yaitu yang terdiri dari basic assumptions, values, dan juga artifacts. Yang pertama adalah basic assumptions, yang dimana hubungan manusia dengan lingkungannya, seperti alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Lalu yang kedua adalah value, yang dimana hubungannya dengan perbuatan atau tingkah laku manusia. Dan yang terakhir adalah artifact, yang dimana suatu keunikan dalam sesuatu yang sulit untuk ditirukan, seperti teknologi, seni, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada beberapa fungsi dari budaya perusahaan. Yang pertama yaitu membedakan satu organisasi dari organisasi yang lain. Lalu yang kedua, memberi identitas bagi karyawan. Yang ketiga, menumbuhkan komitmen pada misi organisasi. Dan yang keempat yaitu menjaga stabilitas sosial di tempat kerja. Dan yang kelima yaitu sebagai mekanisme kontrol perilaku pada karyawan. Berikut ini adalah contoh sederhana dari budaya perusahaan. Misalnya, di Google, budaya inovatifnya dapat membuat karyawan bebas untuk bereksperimen. Namun, di Toyota, budaya kedisiplinannya membuat mereka untuk fokus pada efisiensi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik dari budaya perusahaan. Menurut Robin dan Judge, menyebut ada 7 karakteristik budaya perusahaan. Misalnya, apakah perusahaan dapat mendorong inovasi? Apakah orientasinya pada hasil atau lebih ke proses? Ada juga yang fokus pada kerja tim atau justru individual. Nah, karakteristik ini terdiri dari 7. Pertama, ada inovasi. Lalu yang kedua, ada analisis dan detail. Yang ketiga, orientasi hasil. Yang keempat, orientasi kepada orang. Lalu yang kelima, orientasi tim. Yang keenam, yaitu adalah keagresifan. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah kemantapan. Nah, karakter ini yang bikin tiap perusahaan itu mempunyai rasa yang berbeda. Budaya yang kuat sama dengan nilai yang dipegang bersama dan dijalankan dengan secara konsisten. Lalu pada pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai jenis dari budaya perusahaan. Menurut Cameron dan Quinn, membagi budaya perusahaan ini menjadi 4 tipe. Yang pertama ada adokrasi, yang kedua klan, yang ketiga hierarki, dan yang keempat adalah market. Yang dimana penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada adokrasi. Adokrasi ini adalah jenis budaya perusahaan yang berfokus kepada inovasi, kreativitas, dan keberanian mengambil resiko.
Lingkungan kerja yang dinamis ini mendorong karyawan untuk berinisiatif, beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, dan juga mengutamakan ide-ide baru. Lalu selanjutnya ada clan, yang dimana menekankan pada kekeluargaan, kebersamaan, dan kerjasama tim. Organisasi dengan budaya ini terasa seperti keluarga besar, yang dimana pemimpin berperan sebagai mentor dan hubungan antara anggotanya bersifat hangat serta saling mendukung. Lalu yang selanjutnya ada hierarki, yang dimana menekankan struktur, prosedur, dan disiplin. Organisasi pada tipe ini mengutamakan efisiensi, koordinasi, serta stabilitas melalui aturan yang jelas dan sistem yang teratur. Lalu yang terakhir ada market, yang dimana bercirikan kompetisi dan orientasi pada hasil. Organisasi dengan budaya ini berupaya keras mencapai target dan unggul dari pesaing. Kinerja dan pencapaian menjadi ukuran utama suatu keberhasilan. Jadi, budaya perusahaan itu bukan cuma hiasan, tapi fondasi yang menentukan bagaimana kita berpikir, berinteraksi, dan berkembang di dunia kerja. Yuk mulai kenali dan bangun budaya positif sejak dari diri sendiri. Adapun penutup pada video kali ini, yaitu culture is not just what we do, it's who we are. Sampai jumpa!